Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis sa'ah. Amma ba'. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang dua ketetapan Allah, yang mana pada ketetapan pertama kita sudah membahasnya, yaitu Allah mewajibkan atas dirinya kasih sayang. Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas ketetapan Allah yang kedua, yaitu yang terkait dengan manusia. Di mana Allah menetapkan bahwa manusia ini diciptakan lemah. Kenapa kita harus mengetahui hal ini? Ya tujuannya agar kita tahu diri. Kita tidak sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan berusaha untuk memohon kepada Allah, beribadah kepadanya, dan menjalankan apa-apa yang diperintahkannya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang enggan dan tidak mau mengakui dirinya itu lemah, enggan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang sombong. Karena sesungguhnya Allah menjadikan mereka manusia ini adalah lemah. Dan setiap kesombongan ini ada tempatnya di neraka. Ya. Kalau seandainya seorang melakukan suatu kesalahan, berdosa karena kelemahan dirinya, karena kebodohan dirinya, memang Allah ciptakan demikian. Dan Allah ada kemungkinan untuk memaafkannya. Bahkan orang yang melakukan kesyirikan sekalipun, ahli fatrah, orang yang tidak pernah sampai kepadanya dakwah tauhid, masih Allah beri kesempatan, Allah uji untuk Allah mengetahui keimanannya. Namun kesombongan berbeda. Kesombongan sudah pasti tempatnya di neraka. Karena kesombongan adalah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia sehingga meremehkan hak-hak manusia. Adapun menolak kebenaran adalah melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan kebenaran. Ini adalah ketetapan yang turun dari tujuan Allah menciptakan manusia untuk merahmati. Yang sering kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Dan ini bagian ini masih bahas dari bahasan dari tujuan Allah merahmati manusia. Kita ulang lagi ayatnya. Ayat yang menerangkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk merahmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-118 sampai dengan 119. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Jika Tuhan kalian menghendaki, benar-benar Dia akan menjadikan manusia itu umat yang satu di atas kebenaran. Di mana Allah memberikan masing-masing jiwa itu kepada petunjuk. Namun Allah tidak berkehendak demikian. Wala yazaluna mukhtalifin. Oleh karena itu manusia itu senantiasa berselisih. Baik berselisih di antara mereka maupun menyelisihi kebenaran. Illa man rahima rabbuk. Kecuali siapa yang Allah berikan rahmat kepada mereka. Mereka lah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walizalika khalaqahum. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Inilah dalilnya. Tujuan Allah menciptakan manusia bagi Allah. Yaitu untuk merahmati manusia. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Untuk merahmati. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan telah sempurna kalimat Tuhan kalian. Benar-benar Dia akan memenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Mereka adalah orang-orang yang enggan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Allah hendak memberikan rahmat kepada manusia, bukan sekedar rahmat dunia saja, nikmat-nikmat dunia, namun juga rahmat Allah terbesar di dunia ini yaitu petunjuknya. Namun sebagian orang enggan untuk menerimanya. Mereka lah orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketetapan kedua ini, ketetapan terhadap manusia ini, yaitu Allah menjadikan manusia ini lemah, agar manusia ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah ingin memberikan keringanan pada manusia, baik berupa petunjuk, baik berupa rezeki, baik berupa pertolongan, bahkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia ini mau menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengakui kekurangannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan mengagungkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian, mempermudah jalan hidup kalian, menolong kalian, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dijadikan manusia itu bersifat lemah. Untuk itu, agar selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh makhluk yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa jadi menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Allah butuh memberikan rahmat kepada makhluk-makhluknya sebagai tanda keagungan Allah, kemurahan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia ini pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perihal yang dibutuhkan oleh manusia kecuali semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang terbesar sampai pun yang terkecil sekalipun. Manusia tidak sedikit pun berkuasa atas segala sesuatu kecuali apa-apa yang Allah tundukkan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-15, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, sesungguhnya kalian ini butuh kepada Allah, fakir terhadap Allah, membutuhkan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Fakir, tidak mampu, tidak memiliki apapun. Tidak memiliki kemampuan sekalipun untuk mendapatkan sesuatu kecuali Allah tundukkan buat dia. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh terhadap segala sesuatu. Allah tidak butuh kepada ibadah-ibadah kita sama sekali. Kalau seandainya semua manusia ini ingkar kepada Allah, sama sekali tidak menambah keagungan Allah, tidak mengurangi keagungan Allah. Dan sebaliknya jika semua manusia ini taat kepada Allah, tidak sama sekali menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan rahmatnya kepada manusia sebagai tanda kebesarannya. Oleh karena itu, Allah tidak butuh sedikit pun amal ibadah manusia. Allah ingin dengan amal ibadah itu, manusia mendapatkan kebaikan dari amal ibadahnya sendiri yang Allah tunjukkan cara-caranya. Dan Allah Al-Hamid, yang maha terpuji, justru dialah yang memberikan segala sesuatu kebutuhan manusia. Yang memberikan segala nikmat buat manusia. Kalau tidak butuh kepada makhluknya, justru Allah lah yang memberikan semua kebutuhan makhluk-makhluknya. Oleh karena itu ya teman-teman sekalian, kita ini lemah. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa bantuan Allah, tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang menjadikan kita seperti itu. Dan Allah tidak tinggal diam saja membiarkan kita dalam kelemahannya. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada makhluk-makhluknya. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku sekalian, inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Justru aku mewajibkan atas diriku ini kasih sayang. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, yaitu ketetapan Allah yang pertama. Allah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dan yang kedua, Allah ciptakan manusia ini butuh kepada Allah agar Allah rahmati. Agar Allah memberikan kasih sayang kepada makhluknya. Ini haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezoliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman. Bahkan bukan itu saja, aku tidak menghendaki di antara kalian itu berbuat zolim. Ya, bukan Allah saja yang mewajibkan kasih sayang terhadap dirinya, yang mengharamkan kezoliman atas dirinya, namun Allah tidak menghendaki makhluk-makhluknya itu terzolimi sama makhluknya yang lain. Fala tazolamu, maka janganlah kalian itu saling menzolimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dolun, kalian itu seluruhnya adalah sesat. Tidak ada yang mampu
mengetahui kebenaran sama sekali dengan akal yang aku berikan sekalipun. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk padanya. Karena sesungguhnya kebenaran itu hanya dariku saja, dari Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah kepadaku petunjuk, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Minta, minta dan cari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'ilun. Kalian semua lapar, tidak mampu untuk mendatangkan rezeki buat kalian makan. Kecuali apa yang Allah datangkan kepada kalian. Illa man at'amtuh, kecuali orang-orang yang aku beri makan kepada mereka. Aku datangkan rezekinya kepada mereka. Bahkan orang-orang yang terikat, orang-orang yang terpenjara, binatang-binatang yang berada dalam kurungan, semuanya Allah yang memberikan rezekinya. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah makan kepadaku dan berusaha mencarinya. Karena kan itulah yang aku perintahkan kepada kalian, selain meminta kepadaku, at'imkum, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Aku jamin rezeki-rezeki kalian. Walaupun kalian mungkin merasa tidak punya pekerjaan dan sebagainya, tapi aku telah menjaminkan rezeki-rezeki semua makhluk-makhluknya. Karena aku tidak pernah zalim kepada makhluk-makhluknya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, kalian semua adalah telanjang, tidak mampu menutupi auratnya sama sekali, illa man kasautu, kecuali siapa-siapa yang aku berikan pakaian kepada mereka, yang aku berikan rezekinya kepada mereka, sehingga mereka mampu menutupi aurat mereka. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, dan carilah, berusahalah, aksukum, maka aku akan memberikan kepada kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sungguhnya kalian ini berbuat dosa, membuat kesalahan, baik di malam hari ataupun ketika siang. Karena kalian itu lemah. Karena kalian itu oleh diciptakan begitu lemah, begitu bodoh, sehingga tidak mungkin terluput dari kesalahan-kesalahan. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, sedangkan aku mengampuni semua dosa-dosa seluruhnya. Sebesar apapun dosa-dosa yang kalian perbuat, maka ampunanku jauh lebih besar daripada itu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Inilah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya manusia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyuruh manusia itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak zalim kepada makhluk-makhluknya, tapi dan berarti Allah memberikan begitu saja. Minta kepada Allah dan usaha ikuti perintahnya. Oleh itu, ya teman-teman sekalian, maka tidak pantas bagi seorang itu untuk sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepadanya. Karena semua apa-apa yang didapat oleh manusia itu ya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang diinginkan oleh manusia itu Allah akan memberinya. Karena memang sudah demikian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyuruh, Allah telah mengatakan bahwa kita ini lemah, maka memintalah, maka aku akan memberinya. Maka Allah pun berfirman dalam ayat dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum. Maka berkata Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Akan aku ijabah, akan aku jawab atas kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam beribadah kepadaku. Di sini tiba-tiba Allah mengatakan bahwa orang-orang yang sombong dalam beribadah kepadaku. Padahal tadi Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya, menjawabnya. Namun tiba-tiba perkataannya adalah lain.
Kenapa demikian? Karena sesungguhnya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sombong. Allah jadikan manusia itu lemah, ya karena untuk itu Allah ciptakan agar mereka itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin manusia ini hidup kecuali tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, yaitu orang-orang yang sombong, merasa segala sesuatu itu datang dari dia sendiri. Dan yang kedua maksudnya adalah doa ini adalah ruh ibadah. Doa ini adalah intinya ibadah. Jadi ibadah ini semata-mata adalah doa kita, tata cara kita untuk mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka hampir semua doa itu isinya, semua ibadah itu isinya berisi doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan memuji dan diakhiri dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sholat yang isinya semua adalah pujian yang sebagai awalan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari doa ini, ibadah ini, bahwa ibadah ini untuk kebaikan diri kita dan ibadah ini adalah bentuk dalam bentuk yang memiliki inti adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayudkhuluna jahannama dakhirin. Niscaya akan masuk neraka, niscaya akan masukin neraka jahanam itu dengan keadaan yang terhina. Inilah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berdoa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan bagi orang-orang sombong ini Allah hinakan baik di dunia ini maupun di akhirat. Di akhirat nanti Allah akan masukkan dia ke neraka dalam keadaan sangat-sangat terhina, diseret masuk ke neraka dan diazab dengan azab yang penuh penghinaan. Bahkan di dunia sekalipun orang-orang ini akan terhina, akan mendapatkan masalah walaupun mungkin dia rezekinya banyak, walaupun mungkin dia memiliki kedudukan yang tinggi, namun dia memiliki masalah. Orang-orang melihat kekurangan-kekurangan dia, melihat aib-aib mereka. Orang hanya menghormati harta dan kedudukannya saja. Itulah bahasan bagi orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, kalau yang pertama adalah kita jangan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia, yaitu kita harus meminta, beribadah pada Allah dalam rangka mengharapkan karunia-Nya. Maka yang kedua, janganlah kita merasa tidak butuh pada ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan kita. Ini dalam perkara akhirat. Karena kita ini lemah dan karena kita ini tidak luput dari perbuatan dosa. Maka tidak mungkin kita selamat dari perbuatan dosa ini kecuali kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 32, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sesungguhnya Tuhan kalian sangat luas ampunannya. Allah telah menjanjikannya. Huwa a'lamu bikum. Dia lebih mengetahui keadaan kalian, bagaimana sifat-sifat kalian yang telah Allah tetapkan, seperti yang telah Allah ciptakan dengan sifat itu, yaitu lemah, yaitu zolim, yaitu bodoh. Iz ansha'akum minal ard, ketika dia menciptakan kalian dari tanah. Maksudnya adalah leluhur kita Nabi Adam, Allah ciptakan dari tanah. Wa iz antum ajinnatin fi butuni ummahatikum, dan ketika kalian masih dalam keadaan janin di dalam perut ibu-ibu kalian. Allah telah mengetahui amal-amal kalian semua. Pada saat usia 4 bulan telah Allah tetapkan, telah Allah tuliskan amalan-amalan yang akan dilakukan karena Allah Maha mengetahui. Wala tuzaku anfusakum, maka janganlah kalian menganggap diri kalian ini suci, bersih. Allah mengetahui keadaan kalian. Allah ciptakan kalian itu lemah. Allah ciptakan kalian itu berdosa. Kalau seandainya kita ini tidak berdosa, Allah katakan, niscaya akan aku binasakan kalian dan akan aku ciptakan makhluk yang berdosa, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk itulah Allah ciptakan manusia. Kalau manusia ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pernah berdosa, maka akan Allah lenyapkan manusia ini dan diciptakan makhluk baru
yang mereka melakukan perbuatan dosa kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebodohan dan kelemahannya. Mereka menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengakui bahwa mereka itu adalah makhluk yang lemah. Huwa a'lamu bimanittaqa, maka dia lebih mengetahui siapa-siapa yang paling bertakwa. Allah lebih tahu mana yang benar-benar bertakwa, mana yang sekedar tampaknya saja bertakwa, namun mungkin hatinya ria, tujuannya lain. Dan bertakwa itulah yang membersihkan jiwa-jiwa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah ilhamkan kepada jiwa-jiwa itu perbuatan fajir, perbuatan ingkar dan takwa. Qad aflahaman zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mungkin seorang itu menjadi bertakwa, menjadi bersih jiwa-jiwanya kecuali dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang nafsun mutmainnah, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang demikian, orang-orang yang bertakwa, yang Allah bersihkan jiwa-jiwa kita ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.